Halo Cinetizen. Hai. Kali ini kita akan bahas sebuah film drama yang tayang di Apple TV yang judulnya Coda. Coda. I've been coaching for Berklee College of Music. I can help you get a scholarship. Jadi Coda ini menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Ruby. Dia hidup di keluarga yang bapak, ibu, dan kakaknya itu tunarungu. Jadi deaf ya, nggak bisa dengar sama apa tuli, tuli sama nggak bisa ngomong. Iya. Dan di Ruby ini diperankan oleh Emilia Jones. Lalu tiga pemeran bapak, ibu, dan kakaknya ini juga beneran tunarungu, bener-bener aktor yang tunarungu. Jadi kayak kemarin film A Quiet Place yang jadi perempuan jadi itu, anaknya ya. jadi Itu juga anaknya dia kayak tunarungu. gitu, beneran asli. Ini bapaknya diperankan sama Troy Kotsur, udah berperan sebagai Frank bapaknya. Lalu ibunya itu Marley Martin, dia juga bisu, dan tuli itu berperan sebagai mamanya Jackie. Lalu kakaknya Leo itu diperankan oleh Daniel Duran. Ini ceritanya si Ruby ini kan sekolah, dan tapi harus membantu kedua orang tuanya buat cari ikan di laut gitu, karena kedua orang kakak sama bapaknya kan tunarungu, jadi harus dibantu. Tapi di sekolah dia punya passion buat nyanyi. Jadi senang gitu loh. Tapi kan keluarganya nggak bisa nikmatin nih dia nyanyi, jadi meragukan kemampuan menyanyinya gitu loh. Emang bisa nyanyi gitu. Kan, karena kan nggak bisa denger kan. Mereka nggak bisa denger gitu. Orang tuanya kayak ragu lah anaknya nyanyi, tapi jadi dia disuruh aja ngebantuin buat cari ikan gitu kan. Terus ya, tapi si Rubinya nih tetap mau ngejar cita-citanya lah, passionnya lah. Dan akhirnya di sekolah itu didukung sama Mr. V yang diperankan oleh Eugenio Derbez, jadi kayak guru musiknya di sekolah. Dan dia juga masuk ke istilahnya ekstrakurikuler ekskul musik gitu, sama ekskul tambahan. Tadinya dia cuma ikut ekskul gara-gara ada cowok namanya Miles itu yang diperankan oleh si siapa nih Ferdia Walsh Pelo. Nah itu cowok yang diincar sama dia buat masuk sama-sama musik gitulah. Tapi akhirnya si Mr. V ini melihat potensi besar buat si Ruby biar bisa lanjut lah setelah sekolah nih, dia mau kuliah di musik gitu. Akhirnya didukung lah. Jadi tapi antara gejolak sama dia harus ngebantu orang tuanya nyarikan atau ngejar cita-citanya jadi penyanyi. Begitu. Ceritanya begitulah. Untuk sekedar info ini, Coda ini memenangkan 4 kategori di Sundance Film Festival. Yang pertama tuh Best Pilihan Juri, lalu ada Best Drama Pilihan Penonton, ada Best Cast juga, terus sama terakhir Best Director. Dan Coda ini sebenarnya remake dari film Prancis. Drama Prancis ya. Drama Prancis. Komedi tapi kalau di Prancis ya, di 2014 judulnya La Familia Bélier. La Familia Bélier. Agak susah ya karena bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Plotnya ini jelas ya, konfliknya si Ruby kan peran utamanya sama keluarganya, karena kan dia ada passion dari awal kan, dia nyanyi tuh pas di perahu ya kan, tapi kan walaupun keluarganya nggak denger dia nyanyi terus. Betul. Terus ya dia keles sama gurunya ya kan, jadi enak gitu loh kita ikut emosional karena si Rubinya harus nyanyi nih karena bagus, tapi kan keluarganya emang nggak bisa denger kan, jadi konflik juga sampai terakhir walaupun si keluarganya udah sukses, tapi dia harus tetap ngebantuin ya kan, betul. Kita juga penonton dibuat bingung, dia akhirnya mau ngebantuin, tapi kan di keluarga juga sukses kan, walaupun dia nggak nyanyi tetap sukses kan gitu. Kalau menurut gue sih jelas konfliknya lah antara si Rubinya ke keluarga atau ke dirinya sendiri passion buat kuliah musik itu. Terus juga latar belakang tiap keluarganya kan jelas tuh, di bapak ibunya ketemunya di Tinder tuh lucu tuh. Iya, itu jadi buat kayak drama tersendiri lah. Sama kakaknya akhirnya juga ikutan main Tinder ya kan. Terus di keluarganya walaupun konyol gitu loh keluarganya antara. Jadi di sekolah itu dia kan sering diledek juga ya kan, bawa ikan atau apa. Jadi anak bawa ikan ya. Tapi dia tuh nggak malu gitu loh di sekolah. Gimana dia kayak miskin juga kan, kalau di pinggiran juga termasuk betul. Susah struggle lah di kehidupannya gitu. Jadi ya udah antara dia malu buat dibully tapi tetap mau nyanyi, tapi tetap ke keluarganya juga. Ikut sama keluarganya juga. Kalau menurut gua, yang pertama tuh definisi deaf di sini tuh sebenarnya kita belum terlalu jelas juga, karena di
akhir-akhir ending itu bapaknya ngomong go gitu kan. Iya. Kata-kata go itu berarti kan menandakan kalau andaikan kata nih keluarganya memang nggak bisa bicara, kayak gagu gitu, nggak mungkin nggak bisa bicara, tapi hanya tidak bisa mendengar aja gitu, karena dia mungkin bisa bicara gitu, cuman nggak bisa ngedengerin orang ngomong apa gitu kalau menurut gua. Nah terus yang gua tangkap lagi sebenarnya di sini apa ya, ceritanya tuh antara yang tadi lo dijelasin kan, batin si Ruby sama keluarganya tuh benar-benar dikasih lihat tuh. Konfliknya justru malah jadi bukan dari luar, tapi malah mereka di dalam gitu. Bukan karena Ruby pengennya jadi penyanyi, enggak, tapi konfliknya tuh antara Ruby sama orang tuanya. Ini ngeyakininnya gitu loh. Kayak ngeyakinin gue nih sebenarnya punya ini, tapi gimana caranya untuk ngeyakinin orang tua biar bisa tetap punya pilihan dia sendiri gitu kalau menurut gue tuh. Di satu sisi yang gue lihat untuk actingnya si Ruby, yang siapa tadi, si Emilia Jones itu menurut gue udah bagus gitu, karena dia bisa menerima gitu kan, asli acting dari yang 3 keluarganya itu benar-benar asli asli dari orang div ya. Jadi dia ngikut gitu loh, dia benar-benar berinteraksi, bener-bener bisa kayak gitu. Jadi keluarga aslinya gitu ya. Kayak keluarga bener-bener lu kayak beneran masuk ke keluarga kehidupannya dia gitu. Itu cakep banget sih menurut gue, bagus. Makanya kenapa dibilang best actor, mereka sih layak menurut gue gitu, dapat chemistry-nya dapat lah antara empat-empatnya itu. Kayak dia isyarat-isyarat tangannya itu kan kayak gitu-gitu tuh bener-bener real, dia memperlihatkan kayak dia bisa berkomunikasi gitu loh, walaupun keluarganya tuli gitu. Itu keren banget sih buat gue, tuh poin plus buat gue untuk aktor. Ditambah lagi ya keluarga-keluarganya gitu, yang bertiga itu ya kan. Jadi bisa nutup juga gitu kan, kayak lucunya dia ngesel ini juga, terus kesel juga dapet ya kan. Ekspresi orang marah yang nggak bisa denger tapi disalurkan sama orang lain kayak gitu, kita kelihatan gitu. Jadi ya buat gue untuk acting udah nggak bisa diraguin sih. Tapi si Emilia Jones kan itu kan, ya kan gue pas ngeliatin, ini siapa nih artis baru, bukan baru sih karena gue baru tahu aja, langsung gue cari infonya siapa nih Emilia Jones itu. Tapi yang kalau Emilia Jones udah nggak usah tanya lah, keempat orang di keluarga itu dari keluarga ini oke lah, klop banget kayaknya ya. Udah, tapi yang gue kurang tuh di sini ini pemeran cowoknya Miles itu loh, kayaknya kan si Emilia Jones-nya ini kan, si Ruby-nya ini kan udah kayak top banget lah dalam jadi pemeran utama tuh dia udah kita lihat gitu kan. Terus dari nyanyinya, dari actingnya, terus bahasa isyarat semua itu udah megang. Tapi untuk ngimbangin itu kan harus ada kayak pemeran cowoknya yang bagus gitu kan. Tapi di sini gua kurang lihat si Milesnya tuh kayak gimana. Melempem lah istilahnya, pas dia main ke rumahnya gitu kan. Dia ketawanya ya begitu, terus pas akhirnya dia nyesel karena ngeledek orang tuanya, kayaknya nggak nyesel banget. Terus kan akhirnya kan dia jatuh cinta kan sama si Ruby-nya kan. Dan itu yang kita nggak ngerasa romance-nya mereka berdua. Belum terlalu dapat ya. Malah tetap kita fokusnya ke Ruby juga. Justru malah kita dapat bukan romance sih, maksudnya kayak chemistry lagi antara Ruby sama si gurunya. Iya, si malah Mr. V emosinya itu, kan emosinya kayak seorang guru ngajarin bener-bener murid, lu tuh nggak boleh kayak gini, kayak disiplin harus kayak gitu tuh, bener-bener bagus banget sih. Justru malah gue nangkep chemistry-nya sama gurunya dapatnya yang itu gurunya. Karena guru juga bagus sih dia kayak bener-bener ngajarin anak yang struggle sama ada masalah di luar. Iya, gitu dia punya masalah di luar dan punya mimpinya juga karena kepengen jadi seorang penyanyi gitu. Untuk aspek-aspek lain kayak ini kan, kayak tadinya awalnya gue ngira ini film musikal loh, ternyata enggak. Karena awalnya kan udah dikasih nyanyi. Ya banyak juga di trailernya nyanyi, dikira gue musikal loh, tapi ternyata ya cuma sedikit karena pemeran utamanya suka nyanyi aja, dan di sini nyanyi. Pas aja karena lagu-lagunya kan nggak bikin lagu sendiri mereka, ada lagu yang lama, terus karena enak nyanyinya jadi back song di adegan dan repasnya itu pas aja, nggak berlebihan lah, nggak ternyata ini bukan film musikal tapi film dengan ada musiknya di dalamnya begitu. Kalau lu apa sih yang aspek-aspek film yang mungkin menarik lah? Kalau gua yang buat gue menarik sih pertama dari setting tempatnya sih. Setting tempatnya tuh yang benar-benar dikasih lihat pinggiran nelayan itu kan. Terus kemudian sama set rumahnya si Ruby itu bagus banget ya kan, di pinggir tapi kayak masih ada luas gitu, lahannya masih ada keluasan kayak gitu. Rumah-rumah desa Amerika lah gitu. Walaupun pas dia yang mau pergi itu kan kelihatan rumah-rumah orang tuh, tapi kayak kelihatan kayak bukan rumah orang gitu, kayak punya kosong gitu.
Jadi menurut gue setnya pas tuh untuk tempat si Ruby. Kan tadi lu bilang tempatnya udah bagus tuh. Jadi ya gue demen juga karena saat nyatu sama dia punya baju sama apa kan itu setting tempatnya di Massachusetts Amerika. Jadi kayak pinggirannya lah istilahnya. Terus Di pinggir. di mimpinya dia mau, bukan mimpi sih, kayak mau lanjutin kuliah di Boston tuh kayak Bandung atau Jakarta lah. Iya, istilahnya jatuhnya kan. kayak orang kampung pergi ke kota. Ya. Jadi tuh pas aja karena dia bajunya kayak baju-baju kuliah di Lusuh-lusuh sana, kayak gitu. lusuh, Kayak apalagi kan baju-baju standar lah, dia, standar. dia makanya kayak itu terus ya kan. Ah, Jadi ah, ah. kelihatan lah kayak Kostumnya. mau nonjolin orang di pinggiran tuh kalau nelayan anaknya gimana, sekolahnya Iya. gimana. Gambarannya, gambaran gambarannya jelasnya kita ngelihat, oh ternyata kalau anak nelayan tuh mau sekolah tuh gimana ya kan. Kita kan nggak tahu kan, kebanyakan kan kayak cuma di miskin banget, Iya, kayak banget. Ini kan iya. nggak miskin banget, tapi Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan ya. masih ada kerjaan lah istilahnya. Ah. Jadi kesimpulannya film Coda ini bukan film musikal ya, jadi hanya drama yang ada unsur musiknya Musik. di dalamnya karena si pemeran utama Ruby-nya suka nyanyi gitu. Dan menurut gua sih ini worth it ya, Worth banget. bener-bener drama yang buat keluarga enak, buat sendiri pun enak, buat dinikmatin semua umur kayaknya sih ini ya. Terutama sih nonton bareng keluarga sih, karena bisa dilihat terdapat pesan moralnya juga. Kalau di misalnya nih sebagai orang tua itu nggak bisa memaksakan kehendak Ya, anaknya betul, juga betul. gitu. Anak kan juga punya apa ya, cita-cita Ya, sendiri, passion sendiri udah punya lah. passion sendiri. Jadi ya udah biarkan gitu, jangan sampai disangkut pautin ke bisnis keluarga. Ya, apalagi kayak gitu. sering menurut banget gue tuh kayak sih. gitu tuh. Iya tuh Penerus udah bisnis lumrah, keluarga lah. itu udah lumrah. Tapi walaupun di sini anaknya berperan penting buat keluarganya, tapi belum gimana ya, nggak harus kayak gitu juga gitu, karena kan orang tuanya juga bisa minta tolong sama orang lain. Ya. Gitu dong, nggak harus dengan si anaknya juga gitu, walaupun orang tuanya bersikeras sama si Ruby-nya sendiri gitu. Kalau buat nilai sih gue bagus nih, ini bener-bener nggak nyangka untuk film yang nggak kecil juga sih ini, kayak buat remake lah. Ini Iya, bagus aja, kita nikmatinya ringan, Enak enteng ya, gitu. santai ya. Emosinya dapet, Iya. serunya dapet, itu gue kasih 8,9 lah. Lo 8,9. lah. Kalau gue tambahin 0,1. Jadi 9/10. Karena gue suka banget. Emang ini bagus sih, Emang worth it bagus. banget Ini sih. worth it. Gue terlepas dari aktor-aktornya tuh yang bener-bener real Iya, kayak gitu. kita nonton bener-bener kehidupan nyatanya mereka begitu. Kayak nyatanya gitu loh. Itu bener-bener asli, itu keren banget sih. Dan dikemasnya juga menarik gitu. Jadi jangan lupa saksikan film Coda Coda ini di di Apple Apple TV. TV.